Semua bisa dibicarakan. Ngobrolin apa aja, gak pakai drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak anak muda tuh. Anak muda. Aku kan jadi kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Semua Bisa Dibicarakan. Emang penonton bayaran? Penonton bayaran. Hari ini kita bakal ngobrol sama guru kita, guru hari Rabu kita, hari Senin kita. Kalau hari Senin mas, omongan orang mah selalu ditanya nah ngaji tidak? Dia ketemu nah ngaji teh. Ustaz Abdullah. Berarti selain hari itu Anak mah ngaji. Parah, Ustaz. Masa anak nggak boleh ngaji di tempat lain kan aneh. Ngetes. Oh ngetes emosi teh. Diuji. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz Abdullah dan wah ini masya Allah bintang tamu. Pokok Adi. Spesial. baru Kalau di MK mas sebenarnya Pokok Adi. Oh gitu. Oh, Masya Allah. sesipit itu. Alhamdulillah. Zat. Sehat alhamdulillah. Itu banyak basa-basinya. Emang kan konsepnya gitu, bahasa-bahasa. Masya Allah. Tapi insya Allah ada hikmah yang kita bisa ambil lagi ya. Iya, tuh. Ustaz, Mahad gimana, Ustaz? Alhamdulillah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sekarang Alhamdulillah. lagi buka pendaftaran lagi, Ustaz, berarti? Insya Allah sudah dibuka. Sebenarnya kami buka terus ya. Insya Allah. Oh, buka terus? Masya Allah, buka berarti nggak ada Kapan aja. kayak tiap tahun gitu? terus. Wah, nggak ada. Oh, Yang di Bebas sebetulnya. Cempaka Arum Ustaz. Cuma Arum di Bogor juga. Di Bogor juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pembangunan Ustaz, kan kemarin lihat-lihat ada Ya untuk renovasi tempat itu sebetulnya. udah mulai. selesai? Belum. Belum. Masih tuh, dicicil. berarti Bagus buat gambarnya lihat. teman ngobrol bisa juga ya. Ustaz, Ah. kalau ada yang mau ikut bantu-bantu boleh, Ustaz? Oh siap. Insya Gini Allah. nggak sih? Enggak ya? Oh, iya. Ada di sini ada. Enggak, ya editor. Bagian editor ya. Bagian editor itu. Sama Nggak kita ya. ada ya. Tugasnya editor. Ya. Pokoknya kayak bagian editor ya. Oh siap. Ya, yang pasti semoga Allah memudahkan, Ustaz. Amin. Ya. Amin. Insya Allah. Gitu. Amin. Hari ini kita mau ngobrol apa? Oh kita ngomong bab taat. Ngobrol bab yang lebih jurang. Itu bab taat bener taat. bener. Adun. Sebetulnya ngobrol bab yang Iya, biasa-biasa saja, syariat, Cuman tapi kenapa kenapa sekarang jadi panas. panas gitu kalau Ya, tiap mata ngobrol panas sih. Lagi masih. Tiba-tiba keringetan. Dan Ya kopi SBF nih. gitu. Gimana Nugi? Bab taat sih mana? Bab Bab taat, kita- adut. taat itu poligami teman-teman. Oh, Ah, mah enggak we temannya gitu. Kita ini bakal ngobrol bab poligami. Kenapa poligami itu adalah salah satu syariat Islam. Betul. Syariat Islam yang kalau kita mampu kita harus melaksanakannya. Tapi harus oke orang tanyakin kalau sudah ada apakah harus atau tidak ya. Kan harus ada ahli ilmu ya. Ditanya, bisa Yang nanya. menjawab. Betul dong. Dan insya Allah hari ini kita bakal ngobrol masalah itu dengan narasumber Ustadz Abdullah Martan dan sumber masalah. Saya Masalah. Ya, ya. Makanya jadi kemarin tuh dari kemarin tuh curhat kebagian bentuk mau nggak? Ya, Ini Zat. Ini mah langsung Zat apa? Ini mah ngobrol ini mah. Ini Zat. Kalau misalnya kita lihat Zat di surat An-Nisa Zat. Yes. Kalau nggak kita poligami itu kan syariat Zat. Syariat yang banyak Syariat. peminat. Ya. Syariat yang kalau di kaum Ikhwan banyak peminatnya, Betul. di kaum Akhwat jadi banyak takutnya. Ya. Nah sebetulnya apa sih yang salah dari si poligami ini? Apakah syariatnya atau memang cara orang menjalankan syariatnya? Ustaz? Ai syariat makan nggak Nggak mungkin mungkin salah. salah ya, Ya, Ustaz. betul. Masa salah? Iya. Masa syariat salah? Karena yang membuat syariat itu kan yang maha sempurna kan Iya, Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi syariat betul salah syariat mah. Cuman mungkin memang berdasarkan apa yang terjadi gitu ya, kebanyakan orang itu memang melakukan syariat yang satu ini tanpa ilmu biasanya. Nah itu PR. Jadi ngasal weh. Mungkin hanya hawa nafsu gitu ya. Modal semangat tuh. Perempuan modal semangat. Modal semangat. Mending semangat mah ya mah benar-benar tepuguh gitu lah. Demi dakwah. Ustaz. Waduh. Demi dakwah. Klise itu. Nah, ini gitu. Nah, Demi- mungkin yang seperti Demi mengikuti. sini. mungkin niat seperti ini Ustaz yang salah Ustaz ya. Iya. Sudah kita ngomong. Oh, Artinya kemudian itu para lugu gitu pelaksanaannya. Jadi diam-diam lah, rahasia-rahasiaan lah. Padahal kan poligami itu syariat yang terbuka sebenarnya. Kan maksudnya nikah, semua pernikahan itu harus diketahui orang, ya. Ya. Kemudian apa namanya,
ada keadilan maksudnya menikah adanya keadilan sama seperti pernikahan sebelumnya. Kan banyak orang yang kemudian tidak paham itu dan akhirnya mereka melakukan syariat ini ya impactnya kan jadi jelek, gitu ya. Belum lagi si laki-lakinya kurang ilmu, si perempuannya kurang ilmu, akhirnya hancur ya gitu ambiar. Muncul konsep lagi nih Ustaz, diam-diam itu bedanya diam-diam sama belum ngasih tahu. Nah, eta keneh iya, dan itu sudah awal ketidakadilan. Ulama ada di antara bentuk keadilan itu dimulai dari nikah. Nikah sebelumnya orang semua tahu diundang, nikah berikutnya kudu sarua. Itu awal mesti adil, udah pasti nggak beres. Jadi yang salah itu bukan syariatnya, tapi para pelakunya. Benar-benar. Itu pelaksanaan yang sangat buruk gitu. Kan kita tahu di zaman Rasulullah SAW kan mayoritas laki-laki di masa itu kan poligami. Ya kan? Para sahabat mau beruang, beradat, tidak boga duit, mau fakir, poligami enggak. Maksudnya mereka menjalankan syariat dan mereka paham. Dan para wanita pun bisa menerima itu meskipun secara fitrah ada mustahil lah ada perempuan gitu nya tutup panas gitu semuanya. Cuman mereka ketika berhadapan dengan syariat Kalau untuk panas asa aneh gitu. wah aneh gitu ya. Jadi tidak mau manas asa aneh kan gitu. Tapi memang mereka paham nih syariat gitu. Jadi mereka yang menyesuaikan diri dengan syariat itu, bukan kemudian syariat yang harus menyesuaikan diri dengan diri mereka. Terlebih kan setiap ibadah kan pasti ada faedah. Memang betul sok ayo ngomong dengan ikan ibadah lain hungkul. Iya betul. Kan, gitu kan. Ada sunah-sunah yang lain. Iya, sunah-sunah yang lain dilaksanakan, tapi bukan berarti ini nggak boleh juga kan. Kalau ingin menjalankannya ini, bisanya ini, kenapa enggak? Kan gitu. Iya. Tapi tentunya syariat kan mengingatkan kita bahwa ini syariat bagi yang memang punya ilmu, punya kemampuan, dan siap bertanggung jawab. Kan berat atuh. Ya, kiamat hudang bari yang serot gitu nya. Tapi kan kalau ngomongin kemampuan Mas Dad, bukan hanya dari laki-lakinya saja kan, berarti kan Kemampuan. maksudnya kemampuan perempuan juga kan dia punya, karena gini Dad, ada akhwat-akhwat juga yang bilang seperti ini. Saya tidak menolak ini sebagai sebuah syariat. Tentunya ini adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menolak itu. Tapi jangan sayang gitu. Bukan. Beda kata-katanya. Kalau jangan sayang itu kan berarti egois saja. Betul. Tapi kata-katanya gini, Ustaz. Tapi saya belum sanggup untuk melaksanakan syariat ini. Oke. Halas itu maka Ustaz. Halas. Itu bahasa formatif sebenarnya. untuk mengatakan bahwa saya mungkin. Ya, tapi ya sah-sah aja karena memang secara fitrah kan mereka memang nggak sanggup. Hatta istri-istri Nabi Muhammad SAW sama. Dan Nabi memahami itu. Gitu sebagian istri Nabi ada yang bisa menerima, tapi sebagian yang lain enggak. Ketika tahu Nabi menikah lagi, wah mujrud kan. Iya. Oh silih yo nanti kumpul. Oh yo istri nikah deh. Jadi memang secara fitrah ya itulah yang ada pada hati saudari-saudari kita. Makanya si laki-laki itu harus memang jadi laki-laki. Maksudnya laki-laki itu bukan hanya kemampuan punten gitu ya, bukan hanya kemampuan jima istri lebih dari, bukan itu sebetulnya kan. Poligami itu tanggung jawab, kemudian tarbiyah, maksudnya mendidik kan, ngadidik istri, ngadidik anak kan gitu, menafkahi. Jadi tanggung jawabnya serius gitu. Nah seorang laki-laki namun kemudian tidak bersikap sebagai seorang pemimpin, seorang laki-laki ya pasti dia tidak akan pernah bisa mengendalikan siapapun gitu. Ya seperti Nabi kan coko mau Nabi mas 8 kan? Iya. 9 kan? Oh 9 kurang hiji ge. Berarti pasti mah. Hiji mau. Hiji mau gitu. Nah, maksudnya berarti kita selain adil dan berarti kita harus bisa mengkondisikan istri dan anak-anak kita ya Ustaz. Ya jelas. Karena menikah itu meskipun tidak perlu izin istri yang pertama atau yang sebelumnya, tapi harus dia awali dengan perkara yang serius dari awal. Maksudnya ia menjalankan syariat, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, terus juga bertanggung jawab kepada yang ada di bawahnya kan gitu. Dan ya sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Qur'an gitu, dalam surat An-Nisa dalam 2 tempat kan gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maksudnya kekhawatiran besar gitu untuk tidak bisa adil, maka satu aja cukup. Tapi kalau bisa adil, maka meskipun ayat yang 100 seberat 129 129 kalau anak nggak salah 129. ya. Insyaallah.
yang Ayo. bahwa laki-laki itu Kalian tidak mampu ya, akan mampu. tidak akan mampu untuk berbuat adil, anta adilu walau harastum, meskipun kalian berusaha. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat itu teh, dalam perkara seperti ini jelas dalam mufassirinnya. Maksudnya dalam perkara seperti cinta atau hal-hal yang sifatnya kasih sayang itu nggak bisa, meskipun kalian berjuang. Tapi dalam hal-hal yang lain bisa. Contohnya siapa? Cek para ulama, Nabi Muhammad SAW. Nabi kan dalam beberapa hal condong kepada istri yang lain. Contoh misalkan, kasih sayang cinta sama Khadijah sudah puncak. Ya. Setelah Khadijah siapa? Aisyah. Aisyah. Buktinya apa? Pas terakhir beliau SAW meninggal, pengen di rumah Aisyah. Iya. Kan gitu. Iya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan keadilan itu dalam maskan, dalam tempat tinggal, dalam giliran, eta anu maksud. Jadi adil yang di ayat 1 Iya, kesempurnaan keadilan maksudnya kesempurnaan keadilan nggak bisa. Tapi dalam beberapa perkara bisa gitu. Dan Nabi adalah contoh terbaiknya. Jadi apa anu potong? Ya. Jadi bukan dalil bahwa laki-laki itu tidak bisa adil untuk ayat yang di awal saja. Iya, gitu. Awal. Namun orang khawatir tidak bisa adil dalam misalkan dalam nafkah dan yang semisalnya, jangan. Satu cukup gitu. Tapi belum bisa. Ya, dan kira-kira bisa selamat. Selamat. Bisa selamat. Iya. Iya, Pasti dong. Karena ini jadi apa Ustaz? Maksudnya mungkin keresahan sebagian orang juga Ustaz. Terkadang gitu ya. Sebagian orang ya. Sebagian. Terkadang gitu Ustaz. Maksudnya kita teh apa ya? Karena kayaknya pembahasan tentang ini teh kayak apa ya? Kayak tabu gitu ya. Tapi terus, kalau misalnya dibilang mah ada pro ada yang kontra gitu. Iya, terlepas dari pro kontranya gitu ya. Cuman hal ini Ustaz, yang ana sedihkan adalah ketika ikhwan-ikhwan biasanya berkumpul. Ya. Hal ini tuh jadi candaan gitu Ustaz. Betul. Yang dimana sebetulnya kan ini ibadah. Kalau ibadah itu kan memiliki keagungan tersendiri Ustaz. Betul. Ya benar ibadah. Nah ini malah jadi bercandaan dan dibecanain oleh orang-orang yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang syariat ini gitu. Benar. Dan mereka teh merasanya teh Gak pernah ngerasain gitu ya. mampu gitu kan. Ayo wis ngerasa kan. Oke. Sebenarnya gitu Ustaz. Iya. Eta teh mengobati perasaan sebenarnya. Jadi dalam tataran ngobrol mah kuat kabeh gitu. Teori mah oke, teori. Oke lah. Iya, tapi memang khawatirnya memang akhirnya jadi bukan memperolok menurutnya, tapi lebih ke arah menjadikan syariat itu sebagai bahan candaan. Ini nggak boleh. Karena ini perkara serius gitu. Iya. Kalau memang niat mah niat gitu ya. Ente gitu. Karena biasanya orang yang kalau banyak bicara tentang hal seperti ini, itu biasanya dia nggak punya kemampuan. Benar. Biasanya. Biasanya. Lu cicing, yang nggak banyak Ujug-ujug. ngomong, ujuk-ujuk. Nah, kita biasanya mah ujuk-ujuk, jutaan kayak gitu kan. Tapi intinya memang ini syariat, nggak bisa dipakai Bercandaan. Iya, dan bukan bahan obrolan pinggir jalan atau tongkrongan, bukan. Harus ada ahli ilmu di situ. Harus ada dan kemudian dibicarakan untuk keseriusan gitu. Iya. Imam memberikan ibroh gitu, ngasih pelajaran sama saudara-saudara kita yang lain misalkan, atau memotivasi bagi yang mampu dan seterusnya. Karena memang sebenarnya akhirnya dianggap tabu, karena memang jarang dibahas dengan benar. Gitu. Kenapa kemudian maksiat jadi hal yang tidak tabu? Karena itu dimunculkan terus. Iya, gitu. Yo zina, yo kieu, yo gitu. Akhirnya orang terbiasa gitu. Ya, padahal itu hal yang sangat memalukan, hal yang sangat hina tuh. Ya maksudnya hubungan tanpa status, gak jelas, zina, atau kehormatan kan nggak ada gitu istilahnya. Yang nggak bicara agama misalkannya. Tapi kan bagi manusia yang punya fitrah sehat ada naon gitu. Naudzubillahnya itu teh jadi kebanggaan Ustaz di kalangan kaula muda. Nah itu ya mudah-mudahan dapat hidayah lah ya. Daripada yang kita bahas sekarang ini Ustaz. Padahal ini yang satunya lagi syariat, halal, terhormat, dan kemudian di akhir zaman makan jumlah perempuan lebih banyak kan cekantum tadi. Itu berdasarkan hadis ya lagi. Ini disclaimer ya. Saya tidak ada di saat di belakang kamera. Kalau misalnya kita ngobrol niat nih, kan niat ibadah itu dapat pahala nih Ustaz. Tetapi ketika kita punya niat untuk hal ini, misalnya kita punya niat poligami,
tapi tidak melaksanakannya. hanya niat Ustaz, belum melaksanakan. Iya. Kan kalau misalnya terjadi apa tidak mah gimana takdir Ustaz ya? Nah, itu mah. Tapi terkadang istri-istri kita atau akhwat itu banyak was-was, cemas gitu ya. Padahal baru niat Ustaz. Ya, Was-was takut nanti ke depannya seperti apa, suaminya tidak adil atau apa. Nah, was-was kalau misalnya anak bilang bakat sih, punya ah, betul. Dan kalau misalnya sayang. bakatku nyawa, bakatku cinta menurut saya. Nah, jadi terkadang suka was-was. Nah, was-was seperti itu diperbolehkan atau memang was-was yang datang dihembuskan oleh setan? Oh, dihembuskan oleh setan. Karena kekhawatiran akan kefakiran, kekhawatiran akan musibah. Katanya yang diinginkan oleh setan, yang dijadikan senjata oleh setan untuk dihembuskan ke dalam hati anak Adam. Dalam hal ini misalkan akhwat misalkan, supaya dia kemudian akhirnya menghalangi jalannya kebaikan. Meskipun anggap dia bisa nerima gitu ya, tapi akhirnya dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Itu kan dosa. Ya kan? Terus itu akan dihembuskan tuh. Tinggali kan, suami kamu nikah lagi kieu kainana nafkah berkurang misalkan karena dibagi dan seterusnya. Ya memang syaitan ya'idukumul faqr kata Allah. Jadi syaitan menjanjikan kefakiran. Jadi terus hayo menghembuskan. Nah, ini wajar karena yang paling dibenci sama setan kan pernikahan. Oh iya. Jadi apalagi pernikahan lebih dari satu. Lebih dari Yang satu. di kerajaan Iji gak dibenci, komo dua, komo tiga, komo empat. Setan yang paling dekat sama setan sama iblis, sama raja setan kan yang berhasil menghancurkan pernikahan karena mereka benci, mereka tidak suka. Kenapa? Karena pernikahan itu kebaikannya luar biasa. Namun benar, kalau benar dilakukan itu garis bawah itu. Namun benar. Laki benar, kawin benar gitu kan. Baru tuh nikah yang berkah gitu, banyak pahala, banyak kebaikan. Kalau rezeki makan di tangan Allah tuh. Benar. Benar. Kalau misalnya kita ngomongin benar nih, Ustaz. Ya. Ilmu apa sih sebetulnya yang biar syariat ini menjadi benar, Ustaz? Syariat mana itu? Syariat yang kita obrolin. Kan kita maksudnya biar ada pelajaran, Ustaz. Ilmu gitu. Ya boleh kali kan dia ngomong atau maksudnya biar teman-teman yang memang punya niat poligami jadi tercerahkan, Ustaz. Oh ya, ini ternyata ilmu ini yang harus saya kuasai, ilmu ini yang harus istri saya kuasai, atau nanti calon istri keduanya yang harus dikuasai. Sebenarnya ilmu apa sih, Ustaz? Sebetulnya intinya cuma satu sebetulnya, iman sebetulnya. Karena hati yang kuat oleh iman itu yang akan menentukan segalanya, insya Allah. Jadi siap menghadapi segala resiko, keadaan, bersabar, bertahani, keadaan yang sulit kan. Pemajikan hiji kan keadaan naik turun kan, itu kan ujian naik. Apalagi ya 2, 3, 4 pasti wah. Kalau imannya tidak tertata dengan baik gitu, tidak terpupuk dengan baik. Dengan kata lain berarti harus banyak mempelajari akidah misalkan dan yang semisalnya. Itu ya syariat apapun yang akan artinya tidak akan, bisa jadi tidak ada faedahnya malah sama sekali ketika dilakukan. Tidak ada keyakinan, tidak ada harapan kepada Allah, tidak ada. Ketika misalkan nikah lagi ta'addud, khaufnya lemah misalkan, dia akan berbuat zalim sama pasangan-pasangan. Kan orang-orang ta'addud itu kan orang yang sadar bahwa dia mungkin bangkit pada hari kiamat dalam keadaan sisi tubuhnya ma'il, kata Rasulullah SAW. Nyeret-nyeret sebagai bukti ketidakadilannya. Itu jadi bahan pikirannya, bukan hanya sekedar pokoknya mari nikah deh, kudu nikah deh misalkan. Kan sok itunya sok adat gitu lalaki kita lemah menggebu-gebu kawin dia kan gitu ya. Pokoknya mah peduli diizinkan tidak diizinkan nggak bisa. Mana benar mah dia akan berpikir. Gitu nggak serta merta seenaknya misalkan tuh bisa ini kamu membenci syariat enggak. Jadi di awal harus dari iman. Gitu ya. Minta maaf lebih baik daripada minta izin. Nah, eta pepatah yang dibuat oleh para peminat kita mah. Jadi minta maaf lebih baik daripada minta izin. Jadi kayak minta maaf. Mikir. Terus mungkin misalnya karena keimanan juga istri-istri Nabi yang memang kan tadi dibahas tidak ada akhwat yang bisa menerima begitu saja. Karena keimanan juga istri-istri Nabi bisa selaras gitu. Bersabar.
sama Nabi juga Muhammad SAW Iya. juga bersabar. Yang hadapan salapan itu, yang satu tukang ngambek, yang maksudnya Iya. emosinya labil, yang satu bahasanya sedikit tegas seperti ada seorang istri Nabi Muhammad SAW. Artinya dinamika yang dihadapi Rasul itu luar biasa. Iya. Ada yang sangat halus terhadap Nabi, ada yang sangat berhati-hati, dan seterusnya. Nabi pun menghadapi 9. Jadi artinya iman yang sangat kuat yang ada di hati Nabi membuat Nabi bisa menghadapi semuanya. Gitu. Istri Nabi sama menghadapi Rasulullah SAW yang menikah lagi. Yang ada di mata Ikhwan teh enak nawe hungkul. Tidak diri. Oh iya benar. Faktana Ini galak, Mbak Bima sedikit galak. Faktana jero. Maksudnya yang jarang terlihat itu kan ketika ada kisah Ibu Aisyah melemparkan Benar, ngambek kan? marah itu Dimuru kan itu. bahkan sampai mengharamkan madu. Benar. Itu teh nggak kelihatan gitu di tunduk. Iya. Bagian enak-enak gitu ya. Tapi kan kebanyakan gitu, apalagi orang-orang yang Lain can diajar, mau diajar. Seperti mah akad gitu. Tapi itu teh dalil Ustaz, salah satu dalil ketika mereka cemburu dan marah Ustaz, marahnya berlebihan. Aisyah juga ngambek gitu. Iya ngambek gitu. Itu teh memang seperti itu. namanya jadi Kadang-kadang ada loh. Masalah ngambek mah ada fitrah perempuan. Ya. Mereka naqisatu aqlin wa din kata Nabi Muhammad SAW. Akalnya kurang kata Nabi, kemudian agamanya juga kurang. Artinya itu tabiat. Nah, laki-laki harus sadar itu yang beriman. Ya, kan makanya cek Nabi kan bengkok. Ya. Kalau diluruskan terlalu lurus, maksudnya dipaksakan patah. Diusahakan pelan-pelan. Itu yang dicontohkan sama Nabi. Ketika emosi, bayangkan dia di hadapan tamu kan, mau orang mau beda urusan anak kan. Iya. Banting benar. Nabi paham, oh iya cemburu karena yang mengirim istrinya yang lain. Cemburu dan dijelaskan sama para sahabat, gharat ummukum ini. Beda timuru mah. Dan Nabi cuma sebatas itu gitu menghadapinya. Dan Nabi masih bisa senyum, Ustaz. Bisa senyum dan melanjutkan menjamu tamunya, dan urusan dengan Ibunda Aisyah setelah itu kan biasa aja. Doa ayam mahkamah, menurut langsung mahkamah kan. Dia yuk makan. Ya, masuk ke kamar kita ngobrol. Tadi gitu kan. Lah begitulah orang yang beriman gitu. Orang beriman. Jadi resiko yang diambil kuno ta'adud ya menghadapi misalkan 4 yang menghadapi 4 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bengkok semua. Iya. Bengkok semua. Tapi sama semua. Iya. Jadi itu mah pokoknya mah Panadol karena itu mah geus kudu aya di imah gitu mah. Pasti resiko itu. Resiko ya. Betul. Resiko. Tapi orang beriman ya sadar gitu. Bahwa menikah lebih dari satu itu adalah sesuatu yang tidak mudah pasti. Dan itu hanya bisa dihadapi oleh hati yang penuh dengan keimanan. Berarti pondasinya yang awal itu adalah imannya harus kuat. Iman. Termasuk suami istri ya, Ya suami istri ya. Terlebih suaminya. Terlebih suaminya karena dia pemimpin. Iya, betul. Harus tegar, harus tidak tegang gitu ya. Tengesang gitu. Tidak terburu-buru. Baik, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan menikah lagi atau kemudian terburu-buru dalam berpisah misalkan karena merasa wah ini nggak bisa sejalan lah apalah namanya. Nah, karena pernikahan itu memang sesuatu yang diinginkan oleh syaitan. Sahih. Makanya ini syariat yang harus pertimbangkan baik-baik. Jadi sekarang kalau kita mengatakan ini kan syariat banyak yang lainnya, betul syariat banyak yang lain. Tapi pada kondisi kita hari ini, syariat ini menjadi jalan keluar bagi banyak sekali laki-laki yang mudah tergoda dan terjerumus ke dalam perzinahan. Perempuan juga sama, gitu. Mana yang lebih baik gitu, mending zina, mending menikah lagi. Gitu. Dan kenapa kita harus bersulit? Gitu? Tentunya orang yang beriman adalah orang-orang yang sadar gitu ketika dia menikah lagi tanggung jawabnya lebih besar dan seterusnya. Nah itu yang harus diperbaiki gitu. Nah, banyak hal yang jadi kontraproduktif tidak gitu. Akhirnya perempuan ngelihat wah poligami nggak beres. Dipukul buat orang saya gitu. Ada tetangga saya 3 istri. 3 istri dan nggak banyak ngomong. Nikah lagi dan akhirnya wallahu a'lam bishawabnya aman gitu. Soalnya dia melakukan dengan ilmu gitu. Dengan ilmu.
Masalahnya di mata istrinya pun belum kredibel, tambah lagi. Nah gitu, eta salah sorangan, eta mah. Kangge Nekat itu ngambil resiko itu mah. perempuan mah badai sana. Jadi kalau dibawa ke rumah teh badai itu. Nah makanya laki-laki mah harus siap di segala cuaca. Oh gitu. Kudu prepare itu. Siap Prepare jas jas hujan, hujan, ya. Iya kan jas hujan. sepatu boot. Nah, Ustaz, Masya itu ketika kita memaksakan itu, Ustaz, soal kita kan kalau dipaksakan mah nggak boleh itu deh. Si poligami itu kepada istri gitu. Nggak boleh. Termasuk menzolimi, Ustaz. Ya kalau kemudian akhirnya menyakiti dia dan banyak ketidakadilan misalkan, ya jadi kezaliman. Buat apa kemudian menikah lagi juga itu siap gitu ya. Ya. Dia tidak menjalankan sebagaimana mestinya, akhirnya jadi buat dirinya sendiri jadi musibah, jadi muskilah ya buat apa? Gitu. Tenanglah rek poligami mah bisa di dunia maka di akhirat 70 1. mulu lebih. Tenang. Udah dari KB gadis terus Mau gagal. Benar-benar mau gagal. sama insyaallah gitu. Sabar aja kan dunia seberapa tahun sih. Jadi kalau memang pengen di dunia dan para sahabat menganggap gitu ya perempuan-perempuan yang laki-laki yang banyak istrinya sebagai laki-laki yang terbaik di antara kaum muslimin gitu kan. Ibnu Abbas kan mengatakan seperti itu kan. Ketika ngomong ke Sa'id bin Jubair muridnya, "Tazawwajt? Udah menikah belum?" "Tazawwaj," kata Ibnu Abbas. "Kawin, nikah." Karena sebaik-baiknya umat ini kata Ibnu Abbas yang paling banyak istrinya. Gitu. Tapi ini yang dimaksud sama Ibnu Abbas yang benar-benar Sudah benar gitu. Banyak istri, sudah mungkin gitu. dengan ilmunya. Dengan ilmu gitu. Ada ya, Tidak hanya modal semangat. Jadi kendali. Aja kendali Iya. tiba-tiba. Khotbah Jumat. Ibnu Abbas. Sahur Ibnu Abbas oke. Gitu. Tapi syaratnya itu enggak saya kan tadi para sahabat juga kan ada yang empat kan enggak. Sok beungar heula sok anu kitu awalnya mah. Soalnya Ya. mun teu beungar kan jadi aib sih. Ya lamun punya kemampuan mah ya jelas membantu lah Ya. untuk bisa adil gitu ya, lebih adil. Tapi kalau tidak juga tidak ada larangan bagi orang-orang yang Tapi yang pasti istri kedua dan poligami ini bukan aib, Ustaz. bukan sama sekali ini syariat. Bahkan kalau di kalangan para sahabat ini kemuliaan. Yang jadi aib mah yang menjalankannya tidak benar. Eta gitu, betul, balik. betul. Sulumputan. Selumputan. Jadi kalau misalnya Surprise, gitu surprise. Gitu. Surprise jewer piring ke polis. jadi kalau misalnya mau poligami dengan ilmunya enggak, tapi Ya. harus berilmu nih. Ya. Iya. Ya. Kalau misalnya yang kira-kira takut tidak adil, mendingan jangan, Ustaz. Jadi Terus juga mari Jadi, mana? kumaha? Mari nu make ilmu atau anu surprise. harus menggunakan ilmu, Ustaz ya. kumaha gitu. Mana mah surprise, tapi pakai ilmu. Insyaallah. Allah. Anak mah yang tahu diri wel. Karena banyak baca bergantung dia. Ya Ustaz atuh, Darma. Ilmu dari mana wah. Dari mana saja. Insyaallah. Mudah-mudahan. Jadi intinya Dari guys, intinya, pembahasan hari ini bab adil itu dimulai dari awal menikah. Nggak Betul. boleh adil itu di tengah-tengah. Di awalnya kalau istri pertama walimah, istri kedua walimah, benar tidak? Nah, Istri pertama diketahui orang, istri kedua juga diketahui orang. betul sekali. Istri koma, istri tiga dikontrakin rumah. Perlu dikasih rumah, kasih rumah. Iya, gitu. benar. Nggak boleh, nggak gitu. Jadi Jadi segala sesuatu itu harus dijalankan dengan ilmu, Ustaz. Dengan ilmu dan memang kuncinya di laki-laki. Ilmu dan keimanan Sahih. pastinya, Ustaz ya. Ketika dia menjadi pemimpin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia insya Allah akan bisa menjalani banyak hal gitu. Karena menikah dia kan bukan hanya masalah istri lebih dari satu, tapi juga ada anak, Betul. ada tanggung jawab pendidikan, ada tanggung jawab segala macam. Dia harus itu tanggung jawab dia. Mau istrinya 4, anaknya puluhan, tanggung jawab seorang laki-laki, seorang ayah. Jadi Iya, dan itu kan sering jadi kekhawatiran kan, banyak orang tuh waktu untuk nggak bisa, harus ada. Itu yang menjadi masalah banyak laki-laki yang enjoy di istri Iya, mana benar. gitu, udah lupa daratan. Itu golim. Dia tidak takut itu sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, tinggal kuncinya di laki-laki. Makanya Allah bilang rijalu qawwamun 'ala nisa. Karena memang rijal itu qawwam itu bukan hanya pemimpin. Qawwam itu yang meluruskan, yang mendidik, yang menjaga. Iya.
yang ketika istrinya. Jadi bukan dia yang harus diluruskan sebetulnya. Harusnya laki-laki itu gitu. Dialah yang bertugas gitu. Artinya dia harus lurus. Dia harus benar gitu. Nah, kalau belum dalam keadaan seperti itu ya coba-coba. Jadi kalau misalnya belum berilmu dan imannya belum tinggi, jangan coba-coba. Tapi kalau misalnya ilmunya sudah insya Allah dan imannya sudah di puncak, bisa menaklukkan maung, Ustaz. Waduh, Mau. Menjinakkan ya. mau wet. Masya Allah. Tapi kayak rahaga. Bener tuh. Closing. Ayo mang. Teman-teman, Masya Allah ya itu ya teman ngobrol semua. Jadi intinya jangan sampai karena kita niatnya mau beribadah, jangan sampai ibadah kita ini sia-sia, jangan sampai ibadah kita ini malah menjerumuskan kita ke nerakanya Allah ya. Karena banyak kesalahan di dalamnya. Jadi berilmu dulu sebelum beribadah insya Allah. Dan buat teman ngobrol semua jangan lupa ya di subscribe ya, di share juga, sharing ke teman-teman. Ya, karena insya Allah di channel kita ini akan ada banyak obrolan-obrolan yang bermanfaat untuk antum semua, dan kita akan menghadirkan tentunya narasumber-narasumber yang kredibel ya. Insya Allah. Terus kalau misalnya mau komen-komen ya jangan malu. Boleh. Atau mau ngundang siapa atau mau bahas apa, bisa juga insya Allah di request ya. Insya Allah. Dan buat sponsor silakan yang pada Mas. Biar ada hadiah ya buat yang komen. Betul dong. Ada giveaway. Ada giveaway. Iya. Ada. Terus juga yang mau dukung pembangunan saja, pembangunan mahadnya Ustadz Mahad apa sih? Al-Khalil bin Ahmad Al-Faraji. Masya Allah tuh. Silakan bisa langsung ada Instagramnya, ya San? Ada. Bisa dicek di Instagram. Barakallahu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal saleh ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.